Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan, haleluya, kita bersyukur kita bisa memasuki hari Selasa 17 Maret 2026. Saya berharap saudara sudah melakukan aktivitas dengan sukacita. Sesibuk apapun kita selalu tetap harus memiliki waktu untuk bersekutu dengan Tuhan dan terlebih mendengar firman Tuhan yang mampu memberikan kita kekuatan dan juga memberikan koreksi di dalam hidup kita. 2 Timotius 3:16 berkata, segala firman Tuhan itu diinspirasi oleh Tuhan sendiri dan bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kebenaran, menyatakan kesalahan, dan mendidik orang di dalam kebenaran. Dan karena itulah saya terpanggil untuk memberikan renungan malam setiap malam ini sehingga saudara dikuatkan dan diteguhkan di dalam Tuhan sambil kita sama-sama belajar firman Tuhan. Dan hari ini kita belajar terus mengenai bagaimana kita bisa menang atas masalah. Hari ini dengan judul Kasih Karunia Tuhan dalam Masalah. Kita akan membaca dari seorang tokoh yang sangat hebat di dalam Perjanjian Baru yang menulis hampir 2/3 kitab dalam Perjanjian Baru, yaitu Rasul Paulus. Dalam 2 Korintus 12 ayat 9 di sana dikatakan, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahankulah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Wow, haleluya. Saudara, ini tentunya ayat yang menjadi pergumulan Rasul Paulus di dalam 2 Korintus 12 ayat 9. Paulus memberikan Tuhan memberikan kepada Paulus satu penglihatan mengenai surga ketiga karena dia sempat dibawa ke sana. Nah, untuk mencegah agar Paulus tidak sombong, maka Tuhan mengutus masalah ke dalam Paulus, dan ini menjadi perdebatan yang menjadi permasalahan apakah atau siapakah yang disebut dalam masalah Paulus ini. Apakah seorang utusan iblis secara harafiah, ataukah seorang wanita, ataukah sakit penyakit. Terlepas apapun itu juga, Paulus merasa itu menjadi duri dalam daging dan menjadi masalah di dalam dirinya. Yang pasti Alkitab menyatakan itu adalah seorang utusan iblis yang kita tidak tahu identifikasinya. Tapi yang pasti Paulus berusaha berseru kepada Tuhan agar benar-benar utusan iblis ini mundur daripadanya, bahkan sampai 3 kali berseru. Tetapi justru itu tidak terjadi, yang terjadi malah ayat ini. Dinyatakan bahwa kasih karunia Tuhan itu cukup bagi Paulus, sebab dalam kelemahan Pauluslah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Karena itu dalam menghadapi masalah ini, Paulus memiliki sikap hati yang benar dan dia berkata, kalau begitu aku lebih suka bermegah atas kelemahanku supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Kiranya sikap hati seperti ini boleh menjadi teladan bagi kita untuk kita lakukan dalam kehidupan Rasul Paulus, bahwa di dalam kelemahan kita, di dalam masalah dan pergumulan yang kita hadapi, Tuhan itu tidak kekurangan kasih karunia, tidak kekurangan anugerah untuk memberikan kita kekuatan. Karena itu saat ada dalam masalah, itu berarti Tuhan sedang melimpahkan kekuatannya, Tuhan sedang melimpahkan kuasanya dalam diri kita, sehingga kita bisa bermegah dalam kelemahan kita. Saya percaya kalau kita semua baik-baik saja, hidup sehat-sehat, uang tabungan di bank banyak, saudara anak-anak bisa dinasehati dan bertumbuh dengan baik, semua orang bisa bermegah. Tapi saat kelemahan datang, saat masalah datang, apakah kita bisa bermegah? Paulus sudah menjadi teladan bagi kita. Di dalam ayat 10, Paulus malah berkata, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Wow, luar biasa saudara. Ingat, masalah dan kelemahan ini harus di dalam Kristus, bukan karena ulah sendiri saudara. Kalau kita sudah melakukan yang benar, lalu masalah dan pergumulan tetap datang, itu berarti Tuhan punya rencana, sehingga kekuatan, kuasa, kasih karunia dan anugerahnya makin dinyatakan di dalam hidup kita.
Paulus adalah saksi di mana Tuhan menolong dia. Banyak sekali peristiwa dan event yang terjadi dalam hidupnya, Tuhan menolong. Dalam kesaksiannya dia pernah dipagut ular, dia pernah kelaparan, dia pernah hampir mati dilempari batu, dia hampir tenggelam, dan masih banyak lagi penderitaan yang dialami karena Kristus. Tetapi justru di dalam kelemahan-kelemahan itu semua, kuasa Tuhan dinyatakan sehingga dia bisa menang atas masalah, bahkan dia bisa berani mati demi Kristus yang dia layani. Wow, inilah sikap hati yang perlu kita miliki. Sekali lagi, saat kita ada dalam pergumulan, dalam masalah, jangan komplain, tapi justru percaya. Tunggu waktunya Tuhan, karena saat kita lemah, saat kita dalam pergumulan, kuasa Tuhan, anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan akan dinyatakan dalam hidup kita dalam skala yang lebih besar. Sehingga kita amazed dan bersyukur kita ada dalam masalah tersebut, karena Tuhan punya rencana yang indah di dalamnya. Puji Tuhan, kiranya renungan firman Tuhan ini memberkati kita semua sebelum kita beristirahat, sehingga kita beroleh ketenangan di dalam Dia. Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam dan selamat tidur. Shalom.